Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Tanzil. Saya merupakan salah satu staf dosen di Universitas Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang sudah saya pernah ampu, diantaranya itu agroekologi, pengantar ilmu tanaman, pengantar teknologi pertanian, bioekologi OPT, budidaya tanaman pertanian, pengelolaan hama terpadu, dan teknologi produksi biofertilizer dan biopestisida. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, salah satunya yaitu yang pernah saya ampu di semester Gasal, mata kuliahnya bernama Bioekologi Organisme Pengganggu Tanaman atau biasa disingkat Bioekologi OPT. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang mana ditempuh mahasiswa agroteknologi pada semester 3 dengan bobot 4 SKS. Adapun rinciannya yaitu 3 SKS tatap muka, 1 SKS berupa praktikum. Mata kuliah ini mendukung visi program studi agroteknologi yang inline dengan visi Universitas Jember, yaitu Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan terkait mata kuliah, apa saja yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Kemudian interaction yaitu menjelaskan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir assessment, menjelaskan bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan terkait mata kuliah bioekologi OPT, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di program studi agroteknologi, bentuk perkuliahan terdiri dari 2, yaitu tatap muka dan praktikum. Kegiatan praktikum mendukung dari kegiatan tatap muka teori. Adapun terkait deskripsi mata kuliah ini, yang mana mencakup pengertian dasar terminologi organisme pengganggu tanaman, kemudian munculnya sebab OPT, serta siklus biologi berkaitan dengan siklus hidup, karakter morfologi penting, dan berkaitan dengan ekologi OPT terkait relung, ekosistem, faktor biotik maupun abiotik OPT yang meliputi invertebrata hama antara lain berupa serangga, nematoda tungau, kemudian ada mikroorganisme berupa patogen penyebab penyakit seperti jamur, bakteri, dan virus, serta gulma. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka atau pertemuan. Terkait capaian pembelajaran, seperti dilihat di samping saya ini, bahwasanya ada CPL Prodi, kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran ini sudah selaras dengan profil lulusan program studi agroteknologi, yaitu sebagai petani handal, pendidik, penyuluh, pemberdaya masyarakat, peneliti, pelaku agropreneurship, dan manajer. Tentu saja lulusan harus menguasai kompetensi terkait biologi OPT, karena OPT ini perannya sangat vital sekali di dunia pertanian karena dapat menurunkan hasil atau produk pertanian dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga untuk membekali lulusan yang kompeten sesuai dengan bidangnya, program studi agroteknologi juga melakukan uji kompetensi skema fasilitator penelitian organik, asisten pengendali organisme pengganggu tanaman kepada mahasiswa yang akan lulus. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah biologi OPT ini sudah direncanakan sesuai dengan kompetensi untuk mendukung profil lulusan agroteknologi. Diharapkan lulusan sudah siap untuk bekerja karena kurikulum sudah didesain yang mana mengacu berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Kemudian materi ini karena ada 16 kali pertemuan
dibagi menjadi dua, sebelum UTS dan setelah UTS. Untuk sebelum UTS diawali dengan pendahuluan, penjelasan kontrak kuliah, kemudian sebab munculnya UPT dan seterusnya. Kemudian ada berkaitan biologi serangga, tungau, nematoda, gulma. Kemudian setelah UTS lebih ke arah patogen penyebab penyakit pada tumbuhan, itu jamur, bakteri, virus. Kemudian di akhir ditutup dengan UAS. Untuk praktikum ditutup dengan responsi atau ujian akhir praktikum. Kemudian bisa dilihat ya bahwanya referensi saya gunakan itu ada buku-buku baik terbitan dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa dilihat di samping kanan ini. Salah satu contohnya yaitu Plant Pathology, ini berkaitan ilmu penyakit tumbuhan, kemudian ada ilmu gulma dan hama dan seterusnya. Selanjutnya terkait metode dan media pembelajaran, yang mana saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu Discovery Learning. Adapun kegiatannya berupa ceramah interaktif, jadi di awal pertemuan saya menjelaskan terkait pengantar ya. Kemudian saya berdiskusi dengan mahasiswa terkait tanya jawab. Kemudian saya beri studi kasus mahasiswanya. Para mahasiswa kemudian membentuk kelompok untuk berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompok. Kemudian diakhiri presentasi dan tanya jawab. Kemudian untuk evaluasi dilakukan kuis pada pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode problem based learning. Metode problem based ini berkaitan dengan praktikum ya, dilakukan di laboratorium dan di lapangan. Bahwasanya mahasiswa diberi studi kasus, kemudian mereka juga mengambil sampel tanaman sakit, mengambil hama, kemudian dibawa ke lab untuk diidentifikasi. Selanjutnya diberi pretest dan posttest, dan setiap kegiatan akhir praktikum diberi laporan dan ditutup dengan ujian akhir praktikum atau responsi. Kegiatan Discovery Learning dan Problem Based Learning ini sangat mendukung daripada SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi aktif dan menjadi dosen hanya sebagai pengantar ya atau pelayan, sehingga mahasiswa sendiri yang menemukan dan menyimpulkan di akhir daripada kegiatan ini. Kemudian terkait tatap muka, ini dilakukan secara offline atau luring. Untuk LMS atau Learning Management System atau MMP, media manajemen pembelajaran, menggunakan MMP dari Universitas Jember. Kemudian aplikasi pendukung menggunakan PPT. Untuk kuis saya menggunakan Kahoot ya, untuk memudahkan karena di situ sangat inovatif dan interaktif. Kemudian terkait diskusi secara daring, saya tiap kelas membentuk yang namanya WhatsApp Group, di mana di WhatsApp Group itu para mahasiswa bisa tanya jawab ketika kelas sudah selesai. Kemudian terkait penilaian ini saya menggunakan sistem penilaian harian 1, 2, kemudian ada UTS di pertemuan ke-9, ada UAS di pertemuan ke-16, dan praktikum. Masing-masing bobot penilaian ini 20%, jadi nilai akhirnya 100% ketika ditotal. Adapun nilai harian 1 ini berupa sikap dari minggu 1 sampai 8, kemudian minggu 10 sampai 15. Kemudian nilai harian 1 juga dibekali dari tugas ya. Tugas di minggu 1 terkait studi kasus tanda dan gejala kerusakan misalnya. Minggu ke-4 itu studi kasus tungau UPT pada tanaman. Minggu ke-6 studi kasus nematoda UPT pada tanaman. Kemudian nilai harian kedua berupa kuis. Kuis ini dilakukan di minggu ke-7 studi kasus gulma, kemudian minggu ke-11 terkait jamur UPT pada tanaman, kemudian minggu ke-15 terkait virus UPT pada tanaman. Untuk nilai praktikum ini diambil dari pretest dan posttest, kemudian laporan praktikum serta responsi atau ujian akhir praktikum. Baik, setelah ini mari kita saksikan bersama kegiatan saya ketika di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertemuan siang hari ini ya, kita akan belajar ya terkait bioekologi. Berikut adalah video terkait pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu berkaitan
pendahuluan atau pengantar. Akhir yang diharapkan ketika saudara menempuh materi ini atau tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, nanti mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan biologi umum berkaitan nanti pengertian, kemudian karakter morfologi, klasifikasi, dampak dan manfaat. Kemudian dihubungkan dengan strategi pengendaliannya. Kemudian adapun referensi ya untuk mendukung daripada materi untuk pada siang hari ini, yaitu saudara bisa mendapatkan ini di perpus pinjam ya. Yang pertama yaitu ilmu gulma, kemudian ada wheat ecology of wheat and invasive plant, dan gulma dan teknik pengendaliannya. Saudara bisa baca ini referensi ini untuk mendukung sebagai acuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Kemudian saya lanjut. Untuk sistem penilaian ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya diskusi. Setelah saya memberikan pengantar pada materi, kemudian saya berikan tema, saudara bentuk kelompok, saudara berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya saudara presentasi terhadap hasil yang sudah dikerjakan di dalam kelompok tersebut. Setelah presentasi, saudara bisa tanya jawab, interaksi di kelas, kemudian sebagai evaluasi akhir ada yang namanya kuis. Jadi nanti di akhir saudara melakukan kuis. Mungkin sebelum masuk ke materi ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, sudah cukup. Kemudian dilanjutkan dengan video diskusi interaktif ya. Silakan Fadrul. Ya, sepengetahuan saya, gulma itu merupakan salah satu kelompok dari OPT atau organisme pengganggu tanaman, di mana gulma ini tumbuhnya biasanya tidak diinginkan oleh petani, karena gulma ini dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk seperti persaingan antar tanaman, di mana persaingan itu juga dapat berdampak buruk pada tanaman utama, seperti itu Pak. Baik, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Silakan Reza. Menambahkan terkait dengan gulma itu ialah suatu tumbuhan yang keberadaannya itu tidak kita inginkan di sekitar tanaman. Menambahkan dari Fadlul tadi terkait dengan persaingan itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Nanti persaingan kalau dari atas itu terhadap cahaya, kemudian persaingan terhadap nutrisi, sama persaingan terhadap air. Di samping itu ada beberapa gulma ini yang dapat menyebabkan adanya zat alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama. Baik, sudah mendekati lengkap ya tadi. Jadi ada yang namanya proses ya, namanya kompetisi, ada nutrisi, cahaya, air. Kemudian gulma ini tumbuhan yang tidak diharapkan ya untuk tumbuh, tidak dikehendaki seperti itu. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh, kenapa gulma disebut tumbuhan kok tidak tanaman? Ada yang tahu? Kenapa kok gulma disebut tumbuhan kok tidak tanaman? Oke. Silakan Wanda. Izin menjawab Pak, mengapa gulma itu disebut tumbuhan bukan tanaman? Kalau sependek pengetahuan saya, untuk tanaman itu dibudidayakan oleh petani, jadi sengaja ditanam oleh petani, sedangkan tumbuhan itu dia bisa hidup sendiri dan berkembang sendiri gitu. Oke, bagus. Jadi sudah ada tambahan dari Wanda ya, bahwasanya gulma ini merupakan tumbuhan, bukan tanaman yang sengaja dibudidayakan oleh petani. Baik, dari gambar ini ya, di sebelah kiri ini merupakan video. Bahwasanya di dalam video ini ada ladang yang terbelengkalai ya, ladang marginal itu ditumbuhi alang-alang. Kemudian ada ya orang-orang yang kurang bertanggung jawab ingin membasminya dengan cara dibakar. Jadi menyebabkan kebakaran lahan. Ini kurang baik karena ini buruk untuk pencemaran ekologi dan seterusnya, karena terjadi kebakaran seperti ini. Jadi ini dampak buruk ketika saudara tidak paham bagaimana cara pengendalian atau teknik pencegahan supaya gulma itu tidak tumbuh. Seperti itu. Jadi gulma ini ya, karena mereka tumbuhan ya, mereka berasosiasi dengan tanaman. Dia juga bisa memiliki sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya tadi sudah dijelaskan oleh Fadlul dan Reza, bahwasanya dia berkompetisi dengan tanaman yang dibudidayakan, tetapi dia mempunyai sisi positif. Kalau negatifnya berkompetisi, berebut hara dan sebagainya. Kalau
sisi positifnya dia bisa menjadi refugia. Ada yang tahu refugia itu apa? Ada yang pernah tahu istilah refugia? Apa refugia? Jadi refugia ini tempat sembunyi untuk musuh alami, yaitu berupa parasitoid, predator, sehingga dengan begitu mereka bisa punya tempat untuk berlindung seperti itu ketika di lahan. Kemudian juga gulma-gulma yang khususnya berbunga ya, dia juga menjadi sumber nektar terhadap serangga polinator. Jadi ini punya sisi positif. Sisi positif yang lain, misalnya di sebelah kanan ini ada gambar ya. Gambar ini merupakan ladang ilalang, bahwasanya di ladang ilalang ini menjadi spot foto, jadi bisa disewakan, tempat rekreasi dan seterusnya. Jadi ini contohnya dibuat prawet misalnya. Kemudian ilalang juga ketika saudara pernah lihat di marketplace ya, itu dijual sebagai bahan baku obat, sehingga ini bisa menjadi bahan baku obat-obatan tradisional untuk kesehatan manusia seperti itu. Ini penjabaran lebih detail terkait gulma ya, yaitu tumbuhan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya saudara membuat paving block atau mungkin membuat padang golf, kemudian yang tumbuh ini rumput yang bukan saudara kendaki, misalnya tumbuh teki atau mungkin tumbuh-tumbuh tanaman liar sehingga tidak sesuai tempatnya. Kemudian tumbuhan yang tidak dikendaki, kemudian tumbuhan yang bernilai negatif ya. Ini termasuk daripada pengertian gulma. Kemudian yang keempat ya, tumbuhan yang bersaing dengan manusia dalam memanfaatkan lahan. Ada yang tahu maksudnya yang keempat ini apa? Mungkin ada yang bisa membantu? Ada yang tahu nggak istilah yang keempat ini? Bersaing dengan manusia dalam memanfaatkan lahan. Silakan Wanda. Saya ingin menjawab Pak terkait gulma yang bersaing dengan manusia dalam memanfaatkan lahan itu, mungkin maksudnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dul dan Reza tadi, maka gulma itu akan melakukan kompetisi dengan tanaman utama sehingga tanaman utama bisa kekurangan baik itu unsur hara, lalu ada cahaya dan air yang mungkin nanti akan berdampak pada pertumbuhan tanaman utama. Jadi harus segera dikendalikan. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan aktivitas manusia ini kan banyak, ada pertanian, peternakan, perikanan maupun bidang lain. Jadi katakanlah berhubungan dengan perikanan, misalnya saudara punya waduk atau punya kolam gitu. Yang namanya gulma itu macam-macam, ada gulma tanaman air, misalnya enceng gondok. Kalau itu tumbuhnya masif, tentu akan mengurangi cahaya masuk ke dalam air, padahal cahaya ini diperlukan fitoplankton untuk fotosintesis. Kemudian fitoplankton kalau nggak ada, nggak bisa dimakan oleh zooplankton, kemudian tidak bisa dimakan oleh ikan, sehingga ikannya produksinya bisa menurun, seperti itu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kelima, yaitu tumbuhan yang tumbuh secara spontan. Jadi ketika saudara niatnya nanam kedelai, harapannya yang tumbuh kedelai, tiba-tiba di situ muncul rumput teki atau ilalang dan seterusnya. Jadi memang dia sporadis ya. Kemudian tumbuhan yang tidak berguna atau belum diketahui manfaatnya. Ini termasuk pengertian daripada gulma. Yang ketujuh, tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak kendali pada waktu tertentu sehingga kita berusaha mengendalikannya. Nanti saya beri contoh yang masuk nomor 7 ini. Sejauh ini ada yang perlu ditanyakan terkait definisi gulma sebelum saya lanjut? Belum, cukup. Baik, saya lanjut ya. Pengertian gulma ini bersifat temporer, artinya sementara, tidak selamanya ya. Bergantung pada tempat dan waktu, artinya objektif dan subjektif, tergantung cara pandangnya. Contohnya ya, gulma Mycena cordata, awalnya ketika para petani mau menanam tanaman perkebunan misalnya kopi, kakao dan sebagainya, itu lahannya di-kering supaya tidak muncul gulma, petani menanam ini Mycena. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, ketika tanaman utama sudah tumbuh, misalnya ini katakanlah karet atau mungkin. Selanjutnya saya beri studi kasus untuk didiskusikan dengan masing-masing anggota kelompok. Kemudian mereka berdiskusi, video terkait diskusi dengan anggota kelompok.
Mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas dari tugas ini. Untuk PPT-nya ini apa ada maksimal slide ya, Bapak? Oke, untuk PPT-nya ini tergantung daripada pembahasan berdasarkan tema dari kelompok. Jadi pastikan sesuai dengan yang dibahas, jangan terlalu melebar. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin untuk penggunaan referensinya itu maksimal berapa tahun, Pak? Baik, untuk jurnal saya harapkan 5 tahun terakhir, untuk buku itu paling enggak 10 tahun terakhir, supaya nanti up to date seperti itu. Oke, mungkin kelompok sini ada yang perlu ditanyakan mungkin? Ya, untuk ini apakah perlu diberi studi kasus gitu, Pak? Baik, jadi untuk ini ya, saudara cukup menyantumkan saja gambarnya. Nanti saudara bisa menjelaskan di kelas terkait poin-poin apa yang ada di situ. Bisa dipahami? Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan mungkin? Pak, bahwa video kan sifat umum. Nah ini batasan-batasan umumnya tuh gimana, Pak? Masih kurang paham, Pak. Oke, jadi batasan. Jadi gulma ini karena tumbuhan ya, dia mirip dengan tanaman, sama-sama berfotosintesis, sama-sama punya klorofil. Dia autotrof juga karena bisa membuat makanan sendiri. Saudara nanti bisa membandingkan mana yang dimaksud dengan tanaman, mana yang dimaksud gulma. Saya beri contoh misalnya, kalau gulma karena dia sporadis ya, artinya dia bisa menyebarkan biji dalam cangkupan yang luas, kemudian bijinya juga bisa banyak dan seterusnya, seperti itu. Jadi pastikan saudara bisa membedakan antara gulma dan tanaman, karena ini sama-sama kingdom plantae, saudara bisa membedakan. Oke? Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang perlu tanyakan lagi? Pak, saya izin bertanya mengenai golongan gulma yang tempat tumbuh dan kondisi lahan itu perbedaannya bagaimana? Tempat tumbuh dan kondisi lahan. Yang mana? Iya, itu. Oke, jadi berdasarkan tempat tumbuh ya. Tempat tumbuh kan macam-macam, ada yang di perkebunan, di persawahan dan seterusnya. Saudara pastikan itu sesuai gulma apa saja yang di pertanaman padi. Ada yang di lahan kering dan seterusnya. Kemudian kondisi lahan ini kan macam-macam, ada ada lahan kering dan lahan basah dan seterusnya. Nanti saudara nyari literatur ya terkait ini, karena ini hampir mirip, tetapi ini beda. Ada yang tanah-tanah arid, kemudian tanah-tanah marginal dan seterusnya. Pastikan saudara memahami karena ini mirip. Bisa dipahami? Oke. Jadi saya beri waktu ya, kurang lebih 15 menit cukup? Oke. Sudah ada belum? Sudah terupload? Kelompok 1. Yang ini bukan? Mungkin nanti langsung bisa maju ke depan ya, karena ini masih kendala error, masih error. Silakan bisa maju langsung presentasi. Kemudian setelah berdiskusi, mereka dilanjutkan presentasi per kelompok berdasarkan studi kasus yang sudah diberikan. Dan juga uang. Nah, nanti dengan persaingan tersebut itu dapat menurunkan pertumbuhan dan juga hasil dari tanaman. Kemudian tulisannya penurunan sendiri bergantung pada varietas tanaman, kesuburan tanah, jenis dan kerapatan rumah, kemudian namanya kompetisi dan tindakan budidaya. Nah, di Indonesia sendiri kerugian akibat dari gulma ini sekitar 10-20%.
kemudian dilakukan tanya jawab. Ternyata dari Gulma sendiri ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian, tapi jika kita tinjau lebih jauh dari Gulma ini juga terdapat beberapa manfaat di dalamnya. Kemudian yang pertama di sini ada Gulma dapat dimanfaatkan sebagai bahan penutup tanah dalam bentuk mulsa yang kemudian akan meningkatkan bahan organik dalam lampu. Nah, jadi dari Gulma itu sendiri ini dapat kita manfaatkan sebagai mulsa. Nah, mulsa itu apa sih? Jadi mulsa itu adalah material penutup tanah yang digunakan untuk menutup tanah atau Selanjutnya di akhir saya beri evaluasi berupa kuis sebagai bentuk penilaian di dalam tatap muka tersebut. Kemudian setelah kuis saya lakukan penutup. Demikian paparan video terkait deskripsi pribadi saya berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Merdeka Belajar.